Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, nonton terus sampai habis. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dan terhangat dari dunia percaturan, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Teman-teman, kita akan bahas partai juara dunia Magnus Carlsen melawan Duda Jan-Krzysztof di turnamen Oslo Esports Cup Meltwater Champion Chess Tour babak pertama. Langsung saja kita bahas partainya. Magnus pegang buah putih, Duda pegang buah hitam. Ini merupakan game kedua mereka. F3 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Bagaimana tanggapan Anda? Saya mengira ketika menonton live ini, dan komentator pun Peter Leko, Tanya Sadev, semua mengira bahwa ini terjadi error pada papan yang dimainkan Magnus melawan Duda Jan-Krzysztof. Dan ternyata Duda langsung merespon dengan cepat dengan melangkahkan E5, yang menandakan bahwa ini bukan ngetroll. Ini bukan error dari papan caturnya, tetapi ini kejadian yang sebenarnya. Bagaimana juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Duda Jan-Krzysztof? Bukan main-main, Duda Jan-Krzysztof merupakan juara Piala FIDE World Cup di Sochi, Rusia tahun 2021, mengalahkan Magnus Carlsen di semifinal. Magnus Carlsen bermain dengan F3. Lalu apakah opening ini merupakan King's Head opening? Dan Peter Leko menyebut bahwa tidak mungkin Magnus bisa menang dalam partai ini. Wow, melanjutkan ini, ya teman-teman mungkin beberapa waktu yang lalu udah kenal ya dengan Bongklot opening. Dan ini satu lagi kejutan dari Magnus Carlsen di turnamen yang besar. Magnus sebagai pemain putih melanjutkan dengan kuda C3, Duda kuda F6, Magnus M4, hitam gajah C5. Ya kalau saya jadi hitam, jelas langkah gajah C5 ini pasti dimainkan untuk slicing, mencegah dan mengancam kepada Raja Putih. Kemudian taktis Magnus kuda 4, ancam gajah, gajah tarik mundur E7, putih D4. Pion E makan D4, Magnus E5, ancam kuda. Kuda D5 dimainkan Duda, menteri D4. Duda jelas terpancing dengan langkah F3 tadi Magnus yang mainkan. Dan dia langsung menyerang dengan kuda B4, ancam pion C2. Magnus mundur, menteri F2, hitam D6, putih A3. Kuda B C6, pion E makan D6, menteri D6, Magnus kuda E2. Dengan ide gajah ke petak F4, hitam rokade pendek. Gajah F4 dimainkan oleh Magnus. Duda menghindar dengan menteri G6, memberikan pion di petak C7, tapi juga Duda mengancam pion C2. Ya jelas Magnus tidak memberikan pion C2, dia melakukan rokade panjang. Dan sekarang Raja Magnus dalam posisi yang aman. Inilah yang harus dilakukan Magnus ya. Jelas, karena kalau dia nggak buru-buru mengamankan rajanya dengan langkah F3 tadi, ini akan berbahaya. Dan sebagai pemain hitam pastinya kita ke-trigger nih teman-teman. Kita terpancing dengan langkah F3 tadi. Duda melanjutkan serangan dengan B5. Kuda mundur C3, B4 dimainkan oleh Duda. Putih kuda D5. Pion B makan A3, kuda makan gajah E7, skak. Kuda makan kuda, pion B makan A3. Kemudian kuda B C6 dimainkan oleh hitam dan Magnus menteri C5. Memindahkan menteri dalam posisi yang pasif tadi di petak F2 dan berpindah ke petak C5. Duda gajah A6. Kuda C3 dimainkan oleh Magnus, gajah tukar gajah, benteng H, F1. Menteri makan pion G2, dan kemudian gajah makan C7. Benteng F, C8, gajah D6. Ya, benteng F, C8 sangat berbahaya teman-teman, tetapi belum ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Duda Jan-Krzysztof, so dia menjalankan kuda G6. Benteng F2, ancam menteri, menteri H3. Kemudian kuda D5 dimainkan oleh putih. Hitam kuda D8 karena tidak bisa mendapatkan keuntungan dari membuka kuda ke petak E5. Dan dia memilih kuda D8 untuk manuver kuda E6.
Magnus menjawab dengan taktis, menteri E3, ancaman backrank checkmate E8, kuda E6 dimainkan oleh Duda. Magnus menjawab dengan F4. Mengapa Magnus memainkan F4? Teman-teman, kalau kita lihat dari sisi keamanan raja bagi putih jelas berbahaya karena hancurnya struktur putih ya teman-teman. Sementara untuk Duda ini sangat nyaman sekali dan sangat aman. Hanya minusnya dia belum membuka luff. Dan dengan langkah F4 ini, sebagai pemain hitam, diajak menukar menteri. Apakah jawaban terbaik untuk kalian menurut teman-teman yang sedang menonton? Karena dalam partainya, Duda memilih menteri tukar menteri. Ya, yang lebih tepat adalah menteri ke petak F5 ya teman-teman. Mengapa menteri F5 lebih tepat? Karena harusnya hitam tidak menukar menteri. Dalam posisi yang lebih menguntungkan, dengan struktur keamanan rajanya, maka harusnya kita tidak menukar mayor piece. Begitu menurut Stockfish. Karena dengan pertukaran menteri ini, evolution bar-nya lebih menguntungkan untuk Magnus Carlsen. Kuda makan menteri, kuda C5 dimainkan karena ada ancaman forking, dua kuda terancam sekaligus. Dan kuda C5 dengan ide kuda E4. Nah, sudah terjadi pertukaran menteri teman-teman. Nah, sebagai pemain putih, dengan langkah ide kuda C5, kalian akan menjawab apa kalau kalian menjadi Magnus Carlsen teman-teman? Ya, Magnus menjawab F5. Membiarkan hitam kuda E4. Dan Magnus melanjutkan dengan pion makan kuda. Wow, benteng dikasih? Ya. Tetapi Duda lupa bahwa dengan dia memakan benteng, ada ancaman benteng F1 terhadap pion F7. Jika kudanya kabur, maka pion akan makan F7 skak dan akan promosi, jelas akan kalah satu perwira. Oleh sebab itu, Duda harus dengan terpaksa memberikan kuda di petak F2. Benteng makan F2, benteng C6, Magnus tarik gajah B4. Benteng D8, Magnus benteng D2. Ya, kalau sudah unggul perwira, menyederhanakan permainan adalah tujuan berikutnya. Benteng tukar benteng, raja makan benteng dan G5. Dengan ide benteng H6, putih C4. Benteng H6, putih tidak peduli dengan raja D3. F6 dimainkan dengan ide raja F7 dan tarik benteng H8. Mencegah pion promosi di petak C. C5, raja F7 dan kemudian kuda F5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Benteng makan pion H2, C6 dimainkan oleh putih dan raja E6. Kuda makan pion G7, hitam raja D5. C7. Benteng H3 skak, oposisi. Raja D2, kembali lagi skak. Raja D3, ya tidak mau semakin mundur ya. Kemudian skak kembali dan raja tarik C2. Barulah benteng tarik H8, putih gajah E7 dengan ide gajah D8. Menutup penjagaan benteng pada petak C8. Benteng langsung C8. Gajah D8, G4 dimainkan oleh hitam. Raja D3. Raja C6 dengan ide benteng makan C7 dan dengan ada dua pion yang akan mengganggu raja putih, maka putih tidak memberikan itu dengan kuda E8. F5, putih raja E3, hitam G3, raja F3 dan F4. Inilah enaknya memiliki dua pion yang saling terhubung ya teman-teman dalam posisi ini. Mengapa? Karena kalau rajanya makan pion F4 maka pion akan promosi. A4 dimainkan oleh putih, raja D7, hitam mengancam kuda, petak L8, kuda F6 skak, raja kembali lagi C6. Kemudian putih melepaskan penjagaan pada pion C7 dan akhirnya Duda benteng makan C7, gajah C7, raja C7 dan kuda makan F4. Raja B6 coba mengancam pion yang sendirian di petak A4, putih kuda D3, raja A5 dan kuda E5. Ya, mengapa kuda E5 yang dipilih oleh Magnus Carlsen dan tidak menjaga pion A4? Karena juga akan jatuh ya teman-teman. Apabila kuda B2, raja B4. Makin terdesak apabila kuda C5 juga akan jatuh. Dan ini akan lebih sulit untuk putih. Tujuan dari putih dengan kehilangan pion di petak A4, ya gimana lagi teman-teman, harus cari remis, yaitu dengan kuda E5. Raja A4, kuda C6 ancam pion A7, dan kuda B8. Sulit ya, bahwa ketika A5 akan kuda C6 dan pion G3 juga jatuh. G2, raja G2, A5 dan kuda C6. Raja B5, kuda makan A5.
Akhirnya 62 langkah partai berakhir dengan remis, dan kalau menurut saya ini remis rasa menang sih menurut saya. Karena Magnus memainkan langkah yang tidak biasa. Dan pada intinya bahwa Magnus bermain dengan F3 pun Duda Engetov tidak bisa menang. Ya kalau berbeda ya teman-teman, jika ini permainan catur standar pasti Magnus tidak akan memainkan langkah F3. Lebih beresiko karena ini sistem waktunya 15 menit dan tambahan 10 detik. Catur cepat, maka dia berani memainkan F3. Dan kita nggak pernah ngeliat ya Magnus memainkan bongklot pada permainan catur standar. Dan inilah yang terjadi teman-teman. Pada akhirnya Magnus menang dari Duda di game pertama, di babak pertama, dengan hasil 2,5-1/2 dari rencana 4 babak. Teman-teman, saya memiliki saran buat kalian yang sedang menonton. Apakah saya boleh bang main F3 ketika bermain turnamen? Saya sarankan jangan. Teman-teman, pemain catur kelas dunia itu ketika melakukan pilihan langkah selalu dengan persiapan. Ketika mereka akan bertanding, apalagi sekelas Magnus, mereka sudah persiapan sebelumnya. Dan Magnus memiliki mentor-mentor yang juga pemain kuat. Dia pasti dengan F3 ini sudah ada repertoar atau perpustakaan partai di kepalanya. Ya, itulah Magnus. Dan apakah ini indikasi Magnus bosan dengan jenuh dengan permainan dan lawan-lawannya, dan Magnus sekali lagi masih superior ya. Tapi belum tentu ketika berhadapan dengan yang lain memainkan langkah F3 ini akan berhasil. Kita akan lihat episode berikutnya dari babak kedua Magnus. Dan apakah semua akan Magnus pada waktunya? Coba teman-teman berikan komentar. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia Jaya.